Selamat pagi pemirsa Good Morning. Sekilas info kembali hadir di hadapan Anda pada hari Senin 28 September 2020 yang akan menyajikan berita terhangat teraktual saat ini bersama saya Diana Febrianti dan rekan saya Fadia Hayafasya akan menginformasikan seputar alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu alat musik terbangan. Mungkin penonton di rumah ada yang sudah mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui apa sih yang disebut dengan alat musik terbangan itu dan bagaimana sejarahnya adanya alat musik terbangan itu. Baik, maka dari itu kita simak reporter kita Saudara Andika dan juga narasumber kita Kang Hafiz yang telah ada di lokasi industri alat musik terbangan. Ya, selamat siang Diana dan Fadia. Saat ini saya sudah berada di lokasi rumah industri alat terbangan. Di sini saya sudah bersama narasumber Kang Hafiz ya. Di sini Kang Hafiz sebagai pemilik rumah industri alat terbangan ini. Kang boleh dikenalin dulu Kang sedikit tentang alat terbangan ini. Boleh kita secara lihat bersama. Ini adalah proses pengecetan yang ini akan dipres ya. Kita lihat setelah selesainya seperti ini. Boleh diperlihatkan juga itu sedang membuat apa ya, dibuat oleh Kang Iko. Kalau ini kita ngobrol lagi aja Kang. Ya, siap. Ya, saya sekarang sudah berada di rumah Kang Hafiz sebagai pemilik rumah industri alat terbangan ini. Selamat siang Kang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Ya Kang, jadi sekarang ini kan alat tradisional ini sudah jarang digunakan Iya. Kang oleh pemuda maupun orang tua. Nah, di sini saya bersama teman-teman di rumah ingin lebih tahu gitu kan tentang rumah industri alat terbangan ini Kang. Oh iya, silakan. Boleh. Ya. Jadi sejak kapan akan memulai memproduksi alat terbangan ini? Sejak kelas 1 SMA 2017 itu mulai merintis. Mungkin kalau sekarang ini ya 3 tahun, mungkin jalan 4 tahun lah. 4 tahun ya? Iya, jalan 4 tahun. Lalu alat musik ini berasal dari mana Kang? Nah, kalau alat musik terbangan ini, yang terbangan yang saya tekuni itu berasal dari daerah Soreang, Mahmud, atau ya lebih tepatnya Soreangnya, Mahmudnya itu antara Cigondewa dengan Soreang, itu perbatasannya daerah situ, Oh ya Kang. yang beriringi sholawat. Ya, ya. Lalu bahan-bahan yang digunakan gitu kan untuk memproduksi alat terbangan ini apa ya? Macam-macam bahannya itu ada dari kelapa, dari pohon nangka ya, pohon kelapa, pohon nangka, pohon mangga, terus dari pohon mahoni. Tapi yang jadi best seller, yang bahan yang terbaik dari pohon kelapa yang udah tua, yang sudah tua, sama pohon nangka. Nah, nangka itu lumayan langka, jadi harganya Agak susah. ya, sama Gak mahal ya Kang? iya gitu. Lalu apakah ada kesulitan saat membuat alat ini Kang? Kesulitannya ada, yaitu dalam hal pada saat pemasangan kulit. Karena pada saat pemasangan kulit itu kan setiap kulit mempunyai tipe ciri yang berbeda-beda. Jadi ya ada sulitnya. Jadi ada yang sulit, ada yang gampang gitu ya. Tapi kalau yang sulit rata-rata itu yang kulitnya biasanya tebal. Kambingnya yang kambing tebal, terutama ya kambing jantan. Iya gitu. Lalu kan tidak banyak ya Kang anak muda seperti Akang yang Iya. ingin memproduksi alat terbangan ini. Lalu apa sih yang membuat Akang ingin membuat alat terbangan ini Kang? Ya jadi yang ingin membuat alat terbangan itu apa? Ya karena kesatu ingin melestarikan kesenian khas Sunda yang sudah mulai terlupakan gitu. Soalnya kan kalau terbangan ini sama seperti yang lain, cuman warisan para leluhur karhun
yang beriringi sholawat kan tuh jarang. Ya, jadi saya pengen lah buat melestarikan agar tidak terlupakan gitu oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Lalu apa sih yang memotivasi Akang? Ya, yang memotivasi yang paling utamanya yaitu ingin belajar mandiri, dalam artian cari pengalaman lah gitu, cari pengalaman terus mempunyai penghasilan sendiri. Ya, alhamdulillah dari motivasi itu semuanya bisa tercapai satu persatu, ya gitulah gitu. Lalu deh Kang, kalau dari harga nih Kang, gimana Kang? Berapa? Ya, kalau dari harga sih bervariasi mulai dari 3,5 juta, ya 3,5 juta sampai harga 7 juta juga ada gitu ya. Cuman dari setiap harga beda-beda kualitasnya, beda kualitas. Terus kalau semakin tinggi harganya maka kulit yang dikasih juga akan semakin bagus, kayak pakai kulit sapi atau kulit kerbau gitu. Kalau dari dampak COVID-19 ini nih sih Kang, Iya. ada dampak nggak Kang ke penjualan Akang? Ya, kalau dari dampak gitu ya, dari pandemi saat ini gitu ya, benar-benar ada ya adalah gitu ya, dampaknya cukup terasa. Dari mulai harga yang sekarang yang dulunya ibarat 3,5 juta, sekarang kita sebagai pengrajin gitu ya cuman ngejual bisa 3 juta, dari 2,5 juta sampai 3 juta juga, itu udah alhamdulillah banget gitu. Lalu kalau boleh tahu nih Kang, modal awal Akang untuk membuat alat terbangan ini berapa? Oke, modal awal yang saya keluarkan gitu ya dalam membuat home industry ini tidak, ya bisa dibilang nggak kecil nggak besar juga gitu ya, kisaran 300-an lah waktu pada saat awal ya. Ini 300.000 ya? Iya, 300.000. Lalu biasanya alat terbangan ini dipakai pada saat acara-acara apa? Sebenarnya alat terbangan itu bisa menyesuaikan atau ya bisa kesana kesini, bisa masuk kayak ke acara perayaan Hari Besar Islam bisa, karena kan itu terbangan kan ininya sholawat, iringannya sholawat. Jadi Hari Besar Islam bisa, ke acara pernikahan bisa, acara khitanan bisa, acara kayak 17-an yang kayak gitu juga bisa, semua bisa insya Allah. Ya, sekian itu adalah penjelasan dari Kang Hafiz Ya. sebagai pemilik rumah industri alat terbangan ini. Saya kembalikan lagi kepada Dea dan Fadia di studio. Nah, penonton semua telah mengetahui kan apa itu alat musik terbangan? Singkatnya, alat musik terbangan yaitu alat musik tradisional Indonesia yang dipopulerkan oleh seorang kiai di daerah Kampung Mahmud. Dan alat ini sekarang sudah berkembang oleh santri-santrinya sebagai pengiring lagu salawat. Wah, menarik sekali ya alat musik terbangan itu. Selain kita menambah wawasan, kita juga ingin memainkannya. Baik, demikian sekilas info hari ini. Saya Dianur Febrianti bersama rekan saya Fadia Hayafasya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.